Pernah nggak sih kalian mikir, sebenarnya seberapa besar otot yang bisa kita bangun secara alami? Hari ini, kita bakal kupas tuntas sains di balik potensi genetik kita masing-masing. Nah, ini dia pertanyaan pamungkas buat semua orang yang suka angkat beban. Pertanyaan ini juga yang selalu jadi bahan perdebatan paling panas di internet. Iya kan? Di satu sisi, ada kubu yang bilang, pokoknya hajar terus, kerja keras nggak akan mengkhianati hasil. Tapi di sisi lain ada yang bilang, jangan lupa, biologi tubuh kita punya batasan yang jelas. Daripada kita cuma nebak-nebak, mending kita lihat langsung apa kata para ahlinya. Kita akan bedah 4 model matematis atau gampangnya 4 rumus dari para pakar yang udah coba menjawab pertanyaan besar ini. Oke, yang pertama ada model McDonald. Model ini ngelihat potensi pertumbuhan otot kita berdasarkan udah berapa lama kita latihan. Tapi ada catatannya nih, latihan yang dihitung itu latihan yang benar dan konsisten ya, bukan yang asal-asalan. Nah, ini bagian yang paling menarik. Coba diperhatikan, di tahun pertama sebagai pemula, kita bisa nambah massa otot sampai 9-11 kg. Gila kan? Tapi, lihat di tahun kedua, langsung turun drastis jadi setengahnya. Masuk tahun ketiga dan keempat, penambahannya makin sedikit lagi, cuma 1-3 kg. Kalau kita total, selama karir latihan kita, penambahan otot bersihnya itu ada di kisaran 18-22 kg. Selanjutnya, kita punya modal dari Alan Aragon dan Eric Helms. Idenya sebenarnya mirip, tapi cara ngitungnya sedikit beda. Mereka pakai patokan persentase dari total berat badan kita setiap bulannya. Jadi gampangnya gini, seorang pemula dengan berat badan 68 kg misalnya, dia bisa nambah otot antara 0,7 sampai 1 kg per bulan. Coba bandingin sama atlet yang udah mahir, yang mungkin sebulan cuma bisa nambah 1/4 kg. Kelihatan banget kan perbedaannya? Oke, sekarang kita pindah ke model yang lebih personal lagi, yaitu model dari Casey Butt. Dia punya argumen menarik katanya, ukuran kerangka tubuh kita, terutama lingkar pergelangan tangan dan pergelangan kaki, itu faktor penentu yang krusial banget. Casey Butt ini nggak main-main, dia beneran meneliti para binaragawan natural kelas dunia dan nemuin korelasi yang sangat kuat. Contohnya, seseorang dengan tinggi badan 183 cm dan ukuran pergelangan tangan rata-rata, kemungkinan besar puncak massa otot murninya itu ada di sekitar 88 kg. Nah, yang terakhir ada model yang jauh lebih simpel dari Martin Berghan. Sama seperti sebelumnya, model ini juga dia kembangkan dari hasil pengamatannya terhadap para binaragawan natural papan atas pas mereka lagi di kondisi puncak buat kompetisi. Perhitungannya benar-benar lugas. Coba deh, ambil tinggi badan kalian dalam sentimeter, terus tinggal kurangin 100. Angka yang didapat itu adalah perkiraan berat badan maksimal kalian dalam kilogram. Tapi ingat ya, ini pas kondisi badan lagi kering banget dengan kadar lemak sekitar 5%. Oke, kita barusan lihat 4 pendekatan yang beda-beda. Ada yang dari lama latihan, persentase berat badan, sampai ukuran tulang. Jadi, apa yang terjadi kalau kita kumpulin semua data ini jadi satu? Dan disinilah momen ahanya. Ajaibnya, meskipun cara ngitungnya beda-beda, semua model ini mengerucut ke satu kesimpulan yang luar biasa mirip. Semuanya nunjuk ke angka yang kurang lebih sama soal batas massa otot maksimal yang bisa kita capai secara alami. Kesamaan hasil dari semua model tadi seakan-akan mengkonfirmasi adanya sebuah realitas biologis. Tapi, di saat yang bersamaan, ini juga memunculkan satu pertanyaan yang sangat besar. Pasti kalian juga kepikiran kan? Kalau emang ada batasnya, terus gimana kita jelasin fisik-fisik para binaragawan pro yang badannya bisa gede banget, beratnya 118 kilo, tapi super kering? Kok bisa ya? Nah, poin kuncinya mungkin ada di pernyataan tegas dari Casey Butt ini. Dia bilang, setelah riset bertahun-tahun, dia belum pernah nemuin satupun atlet yang datanya valid dan bener-bener natural, yang hasilnya itu bisa jauh melampaui prediksi modelnya. Kita juga sering lupa, bahkan seorang legenda sekelas Arnold Schwarzenegger pun waktu kompetisi beratnya itu ada di kisaran 104 kg. Dan angka itu pun, seperti yang diakui sendiri, dicapai dengan bantuan steroid anabolik. Nah, inilah yang secara fundamental mengubah aturan mainnya. Bukti paling gampang bisa kita lihat di kompetisi binaraga natural manapun. Coba deh perhatikan, kalian bakal jarang banget lihat atlet dengan berat di atas 90 kg dalam kondisi super kering di atas panggung. Justru kelas-kelas yang lebih ringan yang selalu paling rame pesertanya. Terus, setelah tahu semua ini, apa artinya buat latihan kita sehari-hari?
Apakah dengan tahu ada batasan-batasan ini, artinya nasib kita udah disegel sama genetika dan kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi? Tentu saja tidak. Sama sekali tidak. Faktanya justru sebaliknya. Pengetahuan ini justru jadi kekuatan kita. Dengan ini, kita bisa menetapkan target yang jauh lebih realistis, kita bisa lebih menghargai setiap kemajuan yang kita buat sekecil apapun itu, dan yang paling penting, kita bisa terhindar dari rasa frustrasi atau godaan untuk mencoba cara-cara berbahaya demi mengejar fisik yang mustahil. Jadi intinya bukan soal batasan, tapi soal navigasi. Mengetahui batas genetik kita itu bukan berarti perjalanan kita berhenti. Justru sebaliknya, itu memberi kita sebuah peta. Nah, sekarang kalian udah pegang petanya, pertanyaannya adalah, kemana perjalanan kalian akan berlanjut?